Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah dan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang tata cara wudu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan membahas apa saja hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi ketika kita sudah berwudu dan ingin menggunakan wudu tersebut untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, ataupun untuk menggunakan ibadah-ibadah yang diperlukan untuk wudu, atau niat untuk mensucikan diri, misal dalam tidur. Nah, ketika kita terjadi beberapa hal berikut yang akan disebutkan nanti, maka wudu kita akan menjadi batal. Yang pertama adalah apa saja yang keluar dari kubul maupun dubur, sedikit ataupun banyak. Jadi apa saja yang keluar dari kelamin bagian depan ataupun dari dubur bagian belakang, entah itu yang berupa angin ataupun yang berupa hal lain, itu sedikit ataupun banyak, itu sudah membatalkan wudu. Kemudian di dalam pembahasan ini Dr. Muhammad Sarbini mengatakan juga yang kedua adalah tidur. Jadi tidur ini termasuk yang membatalkan wudu. Ada yang mengatakan bahwa bukan tidurnya, tapi ketika kita tidak sadar, bisa jadi ketika tidur kita buang air, buang angin, ataupun ada yang menyentuh kemaluannya, itu bisa membatalkan wudu. Namun di sini Dr. Muhammad Sarbini mengatakan bahwa tidur itu dapat membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan dan juga anus dengan telapak atau jari-jari tangan tanpa menggunakan alat atau pembatas, ini juga membatalkan wudu. Dan yang keempat, hilang akal apapun sebabnya, baik karena gila, pingsan, mabuk, minum obat ataupun pengaruh bius, ini juga membatalkan wudu. Kemudian menyentuh wanita ataupun lawan jenis. Jadi kalau kita sudah akhir balik, sudah balik, itu menyentuh lawan jenis, baik wanita menyentuh pria atau pria menyentuh wanita, itu juga membatalkan wudu. Kemudian murtad ataupun keluar dari agama Islam, ini juga membatalkan wudu. Dan yang terakhir ini, makan daging unta, ini juga termasuk membatalkan wudu. Jadi ada beberapa hal, saya ulangi lagi. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluar apa saja yang keluar dari kubur maupun dubur, sedikit maupun banyak. Yang kedua, tidur membatalkan wudu. Ketiga, menyentuh kemaluan dan anus dengan telapak tangan atau jari-jari tangan tanpa menggunakan alat atau pembatas. Yang keempat, hilang akal apapun sebabnya, baik karena gila, pingsan, mabuk, minum obat ataupun pengaruh bius. Dan masih banyak lagi ya untuk hilang akal. Dan yang kelima, menyentuh lawan jenis, ini juga membatalkan wudu. Tentu menyentuh lawan jenisnya dan langsung ya, menyentuh kulit langsung. Kemudian selanjutnya adalah murtad, dan yang terakhir adalah makan daging unta. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Nah ini juga dijelaskan ya, saya lanjutkan lagi. Wudu wajib dilakukan untuk beberapa ibadah, di antaranya adalah sholat, tawaf. Mungkin di sini bagi yang sudah pernah melaksanakan haji dan umrah tahu. Dan ketika ingin tawaf itu wajib untuk berwudu, dan di sini juga menyentuh mushaf wajib untuk berwudu. Mungkin itu, syukran wa jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita. Saya mohon maaf atas segala salah dan juga kekeliruan.